Beberapa hadis juga menjelaskan salah satu sebab perempuan gagal masuk surga karena menganggap enteng sholat. Dan itu saya lihat dalam kehidupan saya sehari-hari. Kapan perempuan banyak tidak sholat? Satu, kalau ada pesta pengantin. Make up. Apa dilarang make up? Tidak. Ibu make up supaya suami tidak malu dan suami bangga di samping. Itu pahala, bahkan ibadah. Apa ibu berdosa kalau pakai jilbab yang kelilitan-kelilitan itu? Yang selalu saya istilahkan jilbab sakaratil maut. Saya tadi malam ceramah di Malaysia. Itu jilbabnya ibu Malaysia, gampang sekali dia pakai. Kain segitiga, kasih peniti satu, selesai. Coba kita di Indonesia. Ada kainnya dulu itu 2 meter, dia ikat-ikat dulu. Dia ikat di lehernya. Kainnya 3 lapis di sini. Ada kuning, biru, dikasih miring lagi sedikit. Ada kembang-kembangnya di sini, ada juga di atas sini. Karena sudah diikat lehernya susah dia balik. Begini dia balik. Tiba waktu sholat, suaminya bilang, "Bu, kau pergi sholat, saya jualkan kau sawah itu kopi haji." Kau sadar, Pak? Saya sadar, ini sayang, saya suruh kopi sholat. Kau ndak lihat ini mikapku, ini jilbab susah dipakai. Gara-gara jilbab dia tidak sholat. Dan kita ketawa karena mungkin kita pernah mengalami. Iya kan? Jangan marah ibu ya, jangan marah ya. Ibu kalau marah juga enggak apa-apa, saya sudah mau pulang Makassar nanti. Kapan lagi perempuan banyak enggak sholat? Selesai haid, paham keliru. Katanya Ustadz, kalau selesai haid, subuh baru mulai. Sekalinya subuh kesiangan. Dia bilang lagi, besok lagi Ustadz. Enggak, Bu. Kalau ibu bersih, yakin bersih jam 8 malam, sudah wajib sholat isya. Ibu yakin jam 1 malam bersih, ibu sudah wajib sholat isya. Jangan pura-pura, padahal sudah tahu bersih, tapi ibu merasa pura-pura, maka dosa hukumnya. Ibu tahu enggak hukuman meninggalkan sholat? Coba buka surah Al-Quran, surah Al-Hajj. Bagi mereka yang selalu anggap remeh sholat, coba buka Al-Quran, surah Al-Hajj. Situ Allah jelaskan, 1 kali kau tinggalkan sholat, 1 hari kau di neraka. Berapa namanya 1 hari di neraka? 1000 tahun dunia. Bayangkan itu 1000 tahun. Jadi kalau 5 kali sehari semalam, 5000 tahun. Kok lama betul? Ibu pikir lama karena bandingkan dunia. Akhirat itu tidak ada akhirnya, abadi. Dan ibu mau tahu itu api neraka, buka itu kitab Durratun Nasihin. Kerikilnya neraka diletakkan di kakinya, saking panasnya mendidih sampai kotaknya. Itu yang paling ringan. Kalau ibu masih percaya akhirat. Beda kalau ibu sudah tidak percaya akhirat. Kenapa saya sebut tadi ibu-ibu negara itu? Supaya ibu yakin ibu negara aja mati, istri presiden aja mati, dan tidak ada lagi yang mau ingat kecuali keluarganya. Kadang-kala ibu-ibu dibodohi oleh mikap tidak sholat. Saya percaya ibu-ibu di sini tidak berani berselingkuh, tidak berani makan barang haram, tapi mungkin ada di antara kita yang masih melalaikan sholat sekali-sekali. Padahal sholat itu puncak penghambaan kepada Allah. Kalau ibu tidak haji, insya Allah masih tetap Islam. Ibu tidak bayar zakat, tetap Islam. Tapi kalau tidak sholat, jelas Al-Fat 29, Muhammad Rasulullah walladzina ma'ahu asidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada. Orang Islam itu rukuk dan sujud, kata Allah. Sholat 5 waktu. Kalau dia tidak sholat, kata Nabi, dia kafir di hadapan Allah. Bahkan Imam Syafi'i menghukumi orang yang tidak sholat, jangan kau sholati ketika dia mati. Jadi sholat, kata Nabi, ketika sakaratul maut, jaga sholatnya. Yang kedua, dengar baik-baik, apalagi pesan Nabi, jaga perempuan di antara kalian. Nabi istimewakan lagi tuh perempuan. Nabi tidak bilang jaga suamimu. Ibu tahu enggak istimewanya itu perempuan Islam? Ibu sebelum diadili di akhirat, ada 4 laki-laki yang lindungi ibu. Sebelum ibu dipanggil, 4 laki-laki di depan ditanya, mana bapaknya? Kok bisa anaknya begitu? Bapak dulu. Mana suaminya? Suaminya ibu. Mana anak laki-lakinya? Mana saudara laki-lakinya? 4 laki-laki lindungi ibu. Kami laki-laki langsung dorong masuk. Yang ketawa saya suruh sini. Dan hebatnya itu perempuan Islam, dia tidak tanggung dosanya suaminya. Andai saja Islam itu tanggung dosa suami,
istrinya Fir'aun tidak masuk surga. Kenapa? Suaminya mengaku Tuhan. Tapi tidak. Itu hebatnya perempuan Islam. Suamimu pesina, suamimu nyembah berhala, pemabuk dan lain sebagainya, tapi ibu menjadi wanita soleha. Kata Nabi, tadkhulul jannati bisalam. Silakan kau masuk surga dari pintu yang mana kau suka. Kau silakan pilih di pintu. Nanya, beda kami laki-laki. Ditanggung ibu dunia akhirat. Saya meskipun ustadz, tapi istri saya tidak sholat, dicari. Mana ini suaminya ini? Saya ustadz, penceramah, tapi istri saya tukang gosip. Kenapa begini istrimu? Kau kecana kemari ceramah, kenapa istrimu begini? Saya penceramah, tapi istri saya tidak bayar utang puasanya. Saat kenapa itu istrimu tidak bayar utang puasanya? Dicari. Itu di akhirat, apalagi di dunia. Ibu pikir dunia ditanggung ibu di dunia. Maksudnya apa Ustaz? Malu juga kita laki-laki kalau sudah 2 kali lebaran istri itu terus baju barunya. Malu kita. Kita pulang kampung, ada istrinya adek, ada istrinya kakak, istrinya yang 2 ini pakai baju baru, istri kita enggak. Malu kita. Ditanggung, dipikir bagaimana supaya istri bisa pakai mobil mewah. Dipikir bagaimana supaya istri buka glowing. Dipikir semua itu. Mana ibu pernah pikir suaminya supaya bisa beli emas? Enggak kan? Maka itulah sebabnya kata Nabi, ridanya suami, ridanya Allah tergantung ridanya suami. Maka Allah katakan melalui nabinya, jaga perempuanmu. Apa yang perempuan perlu dijaga? Perempuan, 1, tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami. Coba ibu dengar kisahnya lagi nih, sahabat Nabi, ya. Melapor ibu-ibu kepada Nabi, ya Rasulullah, keterlaluan itu tetanggaku. Kenapa? Masa ibunya dari sakit sakaratil maut sampai dimakamkan 3 kali saya datang panggil, ya Rasul, dia tidak datang-datang. Woi, kok bisa itu anak? Ya Rasul, katanya suaminya pergi cari nafkah, dipesan sama suaminya, jangan kau keluar rumah sebelum saya pulang. Sakit ibunya, datang tetangganya panggil, ibumu sakit, kopi, saya mau sekali pergi lihat, tapi saya dipesan suami tidak boleh pulang, tidak boleh keluar sebelum saya pulang. Sakaratil maut, datang lagi, mamamu sudah mau mati, kau datang lagi, tidak bisa, suami saya belum pulang. Datang lagi, terakhir kasihan kopi, lihat mamamu mau dikuburkan, suami saya belum pulang. Dengar ini, apa Nabi marah? Dengar ibu, kata Nabi, alhamdulillah diampuni ibu yang meninggal karena punya anak yang taat terhadap perintah suaminya. Jangan lagi ibu-ibu marah ya. Kenapa saya bahas ini? Karena pesertanya ibu-ibu. Untuk apa bapak-bapak SMS kalau tidak ada di sini? Iya kan? Makanya lain kali kalau pengajian perlu juga bikin pengajian khusus bapak-bapak. Tapi bapak-bapak tenang ibu. Metodenya itu saya lihat ibu-ibu kalau dia nasihati suaminya, dia baring-baring baru dia putar ceramahnya dasar. Kau lihat itu suami yang baik. Dia putar juga suaminya, ini istri yang baik. Ya. Nah ibu bapak saudara ibu-ibu yang saya muliakan, ibu tahu tidak seandainya tidak ada Rasulullah, tidak ada harkat dan martabatnya itu perempuan. Namanya masyarakat jahiliyah ibu, itu perempuan dianggap aib. Lahir hanya untuk melahirkan. Tugasnya pun kalau dia besar 3, dapur kasur sumur, sumur dapur kasur, kasur dapur sumur. Di situ aja mutar-mutar. Bahkan zaman jahiliyah itu perempuan bu boleh barter. Saya judi dan saya suka istrinya lawan, dia bilang yang saya kalah, kau pakai istriku 2 hari. Itu wanita zaman dahulu. Turun Rasulullah memuliakan Islam. Wanita adalah tiangnya negara. Coba luar biasa. Bahkan ulama mengatakan perempuan itu ibarat 5 jari. Perempuan ini jari manis, jari kelingking. Coba lihat ini jari kelingking bu, kecil tapi mana-mana saja dia bisa masuk. Ini perempuan itu lemah tapi bisa menghancurkan satu kepala negara. Nah ibu-ibu yang saya muliakan, maulid ini adalah wujud kecintaan kepada Rasul. Yang kedua, kalau mencintai Rasul, bagaimana cara mencintai Rasul? Banyak berselawat. Ibu-ibu, kalau mau suami dilindungi oleh orang-orang jahat, salawati terus. Suami pergi, bayangkan wajahnya, salawati. Atau kalau bisa ibu dia tidur, salawati ubun-ubunnya. Tidur, ibu salawati misalnya. Dia bangun, apa?
Saya salawati kau sayang. Kenapa? Supaya Allah lindungi kamu. Nah, ada ibu mau beli, salawati. Sudah salawati dekat-dekat sama Ibu Haji. Mudah-mudahan berkahnya turun, Ibu Haji kasih ceper. Itu tidak bisa juga berdoa saja baru tidak ada usaha, tidak. Ya, salawat saja. Masya Allah. Yang ketiga, kalau cinta kepada Rasul setelah berselawat, apalagi? Ibu-ibu, amalkan sunnah-sunnahnya. Tidak usah yang berat-berat. Ibu-ibu, saya anjurkan mulai besok tiada hari tanpa sholat duha. Ibu mau tidak bantu suami cari nafkah? Mau tidak ibu? Mau toh? Siapa yang menentukan nafkah? Apa pekerjaan? Tidak. Kalau pekerjaan menentukan rezeki, maka semua orang yang sama kerjanya mestinya sama kekayaannya. Tapi tidak, sama pekerjaan ada yang bangkrut, ada yang kaya. Dan percaya lagi Allah yang ngatur rezeki. Ibu tahu cicak? Ibu-ibu tahu cicak? Apa dia makan? Tidak masuk akal toh? Nyamuk di dinding, cicak terbang. Di mana? Tidak punya bandara. Di mana mau ketemu? Tapi Allah Karim, cicak di dinding, nyamuk yang terbang. Ya kan? Tidak masuk akal. Mana bisa cicak makan nyamuk? Tapi dengar lagu waktu kita kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk. Nyamuk yang datang. Tidak dibilang cicak lompat ke nyamuk, patah-patah kakinya, kasihan. Allah yang ngatur rezeki. Maka ibu kalau mau bantu suami cari nafkah, bagi kita orang Islam, pembawa rezeki itu 1, sholat duha, 2, al-waqi'ah, 3, sedekah, 4, silaturahmi. Itu menurut Nabi. Kalau ibu masih percaya bakal mati. Nah, suami pergi cari nafkah, ibu sholat duha 8 rakaat. Selesai sholat duha, doa, ya Allah bukakan pintu rezeki suamiku. Kalau masih di atas langit turunkan, kalau masih dalam tanah munculkan, kalau masih jauh dekatkan, kalau sedikit cukupkan, paling penting berkahkan. Baca itu doa tuntunan sholat duha. Kan begitu doanya. Coba dengar redaksinya. Kalau masih jauh dekatkan, dipaksa namanya Allah itu, dipaksa. Kalau masih di atas langit turunkan, itu namanya kan dipaksa Allah. Kalau masih sedikit cukupkan, itu paksa dan boleh kalau kita berdoa. Sudah itu WhatsApp suamimu, bang, jangan risau cari nafkah. Baru saja kudoakan kau dalam sholat duhaku. Mudah-mudahan Allah lapangkan rezekimu. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suami kalau dapat begitu langsung dikasih lihat sama temannya warung kopi. Kau lihat istriku. Kenapa Ustaz tahu? Karena saya begitu. Enak kalau tiba-tiba dapat WhatsApp. Istri saya lagi hafal hadis anak saya. Tapi kalau yang Ustaz jangan singgah, beli pembalut. Nah, saya sembunyi.